الحمد لله الذي جعلنا مسلمين المؤمنين. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الحمد لله الذي أمرنا بشكر الوالدين والإحسان إليهما، والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تتوالى على ممر الأوقات وتتضاعف بتعاقب الساعات، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما وزدني هدى، آمين آمين يا رب العالمين. فيا أيها الحاضرون الكرام، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita iman, takwa, sehat dan rasa aman serta kesehatan yang saat ini kita rasakan di saat sedang pandemi. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan untuk kita tidak mendapatkan cobaan berupa virus ke dalam diri kita. Maka hal ini patut kita syukuri dengan sebenar-benarnya syukur, agar kita bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh perasaan aman dan penuh perasaan iman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat tak lupa salam kita bingkiskan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang karenanya lah kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinobatkan menjadi umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Syarat menjadi umat terbaik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beramar ma'ruf dan juga mencegah daripada kemungkaran dan beriman kepada Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan lihatlah diri ini apa yang kita sudah persiapkan untuk hari esok. Persiapkan diri kita untuk hari esok dan bertakwalah engkau kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Hadirin yang dirahmati Allah, saat kita bangun pagi, apa yang ada di benak kita? Yang ada di benak kita, kita bekerja untuk dunia, mencari kehidupan dunia, mencari kenyamanan dunia, mencari kenikmatan yang kemudian bisa dibawa kepada keluarga kita hanya untuk dunia saja. Akan tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita arahan yang jelas dalam surat Al-Hasyr, bahwasannya mereka-mereka yang beriman kepada Allah, ya ayyuhalladzina amanu, disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 80 kali. Artinya penting sekali ayat ini. Dan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad merupakan ayat muhkamat, ayat-ayat yang tegas dan lugas arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk mempersiapkan hari esok seperti layaknya kita mempersiapkan hari-hari kita selama kita di dunia. Kalau kita bangun pagi,
hanya memikirkan dunia tanpa kita memikirkan akhirat, maka yang terjadi adalah kehidupan yang sesungguhnya nanti di akhirat menjadi justru jomplang dengan keadaan kita di dunia. Maka para hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana kita hidup di dunia kita mempunyai kenikmatan, mempunyai planning, rencana dan lain sebagainya, maka fama baluka bil akhirah, maka bagaimana dengan keadaan kita nanti di akhirat? Antum semua, kita semua sekarang sedang di masa seperti ini, maka seharusnya dengan keadaan seperti ini memunculkan persiapan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita, jika mereka masih dalam keadaan tidur ketika sholat subuh, maka bangunkanlah. Seperti satu orang syekh pernah ditanya oleh satu orang bahwasannya, ya syekh, saya tidak mampu dan saya tidak tega melihat anak saya tertidur, sementara kemudian saya bangunkan anak tersebut untuk sholat di masjid. Apa yang kemudian syekh itu katakan? Kalau di dalam rumah kamu ada AC yang kemudian terbakar, apa yang kamu lakukan? Orang tadi kemudian menjawab, saya akan membangunkan anak-anak saya. Kalau anak kamu juga nggak bangun, kata syekh, saya akan menyeret anak-anak saya untuk keluar dari rumah tersebut. Kalau kita mempunyai planning seperti itu, sementara itu adalah keadaan di dunia, fama baluka bil akhirah. Sesungguhnya api neraka lebih panas dibandingkan api apapun yang ada di dunia. Maka bayangkanlah keadaan tersebut seolah-olah anak kita akan diterjang oleh api neraka. Maka seret mereka untuk melakukan kebaikan agar mereka kuat untuk kemudian bisa menjadi hamba-hambanya Allah yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, man kanat al-akhirah hammuhu ja'alallahu ghina'uhu fi qalbihi, wa man kanat dunya hammuhu ja'alallahu faqruhu min baini 'ainihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang egonya saja hanya untuk akhirat, maka Allah akan menjadikan dunia berkecukupan untuknya. Dan barang siapa yang egonya saja, prioritas utamanya saja hanya dunia, maka Allah akan menjadikan kefakiran ada di antara kedua matanya. Artinya apa? Jadikan akhirat prioritas dibandingkan dunia kita. Jika kita mengejar dunia, kita seperti mengejar bayangan. Bayangan takkan pernah digapai oleh kita. Akan tapi jika kita berbalik Allah, bayangan yang kemudian mengejar kita. Seperti halnya dunia yang kita kejar, kita seolah mengejar bayangan. Akan tapi ketika kita berbalik, maka bayangan tersebut yang kemudian mengejar kita. Maka pilihannya ada di tangan kita. Hadirin yang dirahmati Allah, ada 5 hal yang kira-kira bisa kita persiapkan secara singkat, yang bisa saya jelaskan di momen seperti ini. Yang pertama adalah muahadah. Hadirin yang dirahmati Allah, jika kita ingin beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, buat setiap hari kita bermuahadah. Berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud. Kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala setiap bangun pagi bahwasanya kita akan menghamba dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam segala kegiatan yang kita lakukan, duniawi maupun ukhrawi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, katanya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan sesungguhnya mereka-mereka yang bersungguh-sungguh maka Allah akan berikan jalan hidayah kepada mereka. Buat mereka yang belum bisa baca Al-Quran, maka coba baca Al-Quran sedemikian rupa sehingga kita bisa mampu mempersiapkan keadaan kita di akhirat. Dan kita tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemana waktumu? Kenapa engkau tidak bisa membaca Al-Quran sampai umurmu 40, 50 atau bahkan 60 tahun? Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian yang ketiga adalah muraqabah. Seolah-olah kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Seolah-olah kita diawasi oleh Allah, seolah-olah Allah memandang kita. Dan ketika Allah kemudian ketika kita kemudian tidak melihat Allah, maka ingatlah sesungguhnya Allah melihat kita. Di dalam surat Al-Mu'min, di dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4 pun disebutkan, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkaluna alladziina yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiquna ulaika humul mu'minuna haqqan
lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Perangai-perangai orang-orang yang beriman termaktub dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Ini semua untuk mengawasi diri kita agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang kemudian bertakwa dan juga beriman. Kemudian yang keempat adalah muhasabah. Setiap malam sebelum tidur kita bermuhasabah, mengintrospeksi diri kita. Apa yang sudah kita lakukan hari ini, yang kemudian kita bisa memotivasi esok hari kita harus seperti apa. Ada planning. Kalau kita mempunyai planning untuk dunia, maka fal akhiratu aula biha. Sesungguhnya akhirat itu lebih awal, lebih bagus, lebih mulia dibandingkan dunia. Maka setiap malam hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya. Bermuhasabalah untuk diri kita sebelum kita menilai orang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang terakhir adalah muaqabah. Artinya memberikan sanksi kepada diri kita sendiri. Sayyidina Umar bin Khattab pernah satu waktu tertinggal sholat asar. Kemudian beliau bertaubat kepada Allah dan bermuaqabah, memberikan sanksi kepada dirinya dengan menginfakkan sebagian hartanya. Dalam riwayat, kebun kurmanya kemudian diinfakkan karena dia terlambat sholat asar. Bagaimana dengan kita hadirin yang dirahmati oleh Allah? Maka 5M tadi yang kemudian bisa memotivasi diri kita untuk mempersiapkan hari di mana tidak ada hari selain hari untuk kita dijadikan pembalasan di hari-hari tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.